Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri, sarjana Ekonomi Islam. Tempat tanggal lahir saya dari Jember, tanggal 3 Oktober 1985. Sampai saat ini saya usia 36 tahun. Alamat saya berada di Dusun Pelampang, RT 1 RW 3, Desa Bulusari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Untuk pendidikan terakhir saya, latar belakang pendidikan saya adalah sarjana ekonomi Islam di STAIN Jember yang sekarang sudah berubah menjadi UIN khas Jember. Yang kedua, pengalaman kerja saya. Beberapa pengalaman bekerja saya dari sejak tahun 2005. Jadi sebelum saya masuk di bangku perkuliahan, saya sudah mulai bekerja, mengabdikan diri saya menjadi tenaga pendidik di sebuah lembaga yayasan pendidikan Islam, yaitu bernama Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darussolah Jember, tepatnya di Tegal Besar. Di sana saya mengawali pekerjaan saya sebagai tenaga pendidik. Yang saya didik adalah mulai dari level sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama SMP, dan juga di sore itu ada TPG. Saya mengabdikan diri di sana selama 7 tahun, jadi dari 2005 sampai dengan 2012. Nah, di tengah-tengah kesibukan saya mengajar sambil kuliah, saya juga menyempatkan diri untuk bergabung dengan lembaga survei Indonesia yang untuk area Jawa Timur di tahun 2010 sampai dengan 2012. Di sana saya mengikuti tim surveyor lembaga survei Indonesia, khususnya di area Jawa Timur, untuk di bidang politik. Sampai dengan 2012 saya pindah hijrah ke Banyuwangi. Dari tahun 2012 itu karena saya latar belakang pendidikan merupakan ekonomi syariah, maka saya mencoba untuk melamar sebuah pekerjaan yang linear dengan pendidikan saya, yaitu ekonomi syariah. Di tahun 2012 alhamdulillah saya diterima sebagai marketing funding di Bank Syariah Mandiri Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Rogo Jampi. Sampai dengan tahun 2014. Jadi alasan keluar dari mengajar karena harus pindah tempat. Dari tahun 2012 hingga 2014 saya menjadi marketing funding. Saya juga menyempatkan diri untuk mengajar kembali di LP3I. Jadi masih ada jeda waktu di sana. Setelah pulang dari kerja di Mandiri Syariah, kebetulan juga nasabah, kebetulan saya juga mengajar dengan pimpinan unit saya saat itu di Rogo Jampi. Saya sama-sama mengajar dengan beliau di LP3I. Setelah itu di tahun 2014 saya resign dari Mandiri Syariah karena bertemu dengan nasabah yang beliau adalah sahabat sekolah saya seperjuangan. Bertemu dengan kawan lama, akhirnya saya diajak untuk bergabung di dalam perusahaan. Nah, jadi dari 2014, tepatnya di bulan April 2014, saya mengajukan resign dari Mandiri Syariah. Saya masuk kepada dunia pertambangan, tambang batu tepatnya. Saya dipercaya oleh kawan saya yang memiliki perusahaan bernama PT Putraransi Kijaya, tepatnya dari Rogo Jampi, kantornya. Cuman kalau untuk alamat tambangnya itu, tambang batunya ada di Desa Kejoyo, Kecamatan Kabat. Di sana saya sebagai supervisor divisi stone crusher. Jadi di sana saya memecah batu dengan menggunakan mesinnya stone crusher namanya. Di sana lumayan lama, saya 5 tahun di sana bekerja sebagai
pengawas sekaligus profesor di sana selama 5 tahun. Akhirnya saya harus resign karena di perusahaan kawan saya itu tidak ada jenjang karir, tidak ada remunerasi, tidak ada jaminan kesehatan juga. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Saya kira 5 tahun adalah waktu yang sangat cukup untuk mencoba untuk bisa mengembangkan diri. Tepat di tahun 2019 itu saya mencoba untuk melamar di Home Credit Indonesia. Alhamdulillah diterima sebagai field agent. Saat itu tugas saya untuk menagih sewilayah Kabupaten Banyuwangi. Saya menagih kepada nasabah-nasabah selama 1,5 tahun, dari 2019 bulan Desember saat itu sampai 2021 bulan Juni lah, bulan Juni. Jadi kisaran 1,5 tahun. Dengan perjalanan saya sebagai penagih, karena saya awal untuk menjadi tim penagih saat itu, saat akhir-akhir sebelum saya resign, saya ditawarkan untuk dimutasi ke wilayah Madura, karena kebetulan suku saya memang Madura dan banyak saya menangani nasabah-nasabah yang bersuku Madura itu untuk di wilayah Banyuwangi, khususnya di Banyuwangi Utara, Wonosorejo, terus di Galean dan sekitarnya. Memang di sana itu adalah nasabah-nasabah yang terkenal dengan keras. Akhirnya karena saya tidak ingin jauh dari keluarga, maka saya harus melepaskan pekerjaan saya. Saya harus resign dari Home Credit sebagai penagih dan saya mencoba untuk mencari pekerjaan yang bisa untuk tetap hanya ada di Banyuwangi karena keluarga saya ada di Banyuwangi. Tepat di bulan Oktober 2021 kemarin, saya diterima di marketing di FIF Group, tepatnya di Bulusan. Itu ada kios hibrid namanya. Di sana saya sebagai SF. SF itu kalau di perbankan sama dengan AO lah, account officer, jadi mencari nasabah. Saya sebagai marketing lagi, kembali kepada pekerjaan saya yang awal kali masuk di Banyuwangi, yaitu sebagai marketing. Saya di FIF tidak terlalu lama, dari Oktober 2021 sampai bulan April 2022 kemarin. Hanya 6 bulan, karena satu, gaji tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Kebetulan saya anak sudah dua, terus membutuhkan income yang cukup lah untuk mencukupi keluarga. Setelah itu saya keluar dan sekarang sudah masih mencari lagi, Pak. Jadi seperti itu. Untuk yang ketiga, apa yang diketahui tentang bisnis Wong Jaya? Wong Jaya yang sepengetahuan saya, Pak, itu merupakan perusahaan yang menjual, mendistribusikan pupuk dengan harga mendekati harga pabrik. Itu yang saya pahami. Yang keempat, jelaskan bayangan pekerjaan sebagai marketing pertanian Wong Jaya. Sebagai marketing, seperti yang saya ketahui, kalau produk yang kita tawarkan adalah berupa barang, maka kemungkinan yang akan saya kerjakan selaku marketing di PT Wong Jaya, di perusahaan Wong Jaya,
kemungkinan ya kita akan fasting, kita keliling door to door mencari pengguna, mencari pemakai daripada uh, apa produk pupuk yang dicari. Oh ya, mohon maaf, ada bibit juga di sana yang saya ketahui, ada bibit padi, ada mungkin jagung sepertinya ada juga ya Pak. Uh, ya seperti itu, kita akan fasting door to door, kita mencari pengguna, kita mencari pemakai barang yang kita tawarkan, baik itu perorangan ataupun kelompok, atau juga bisa langsung menyasar kepada toko-toko, itu juga bisa, atau juga instansi-instansi yang terkait. Itu bayangan saya bagaimana menjadi marketing di Wong Jaya. Berikan alasan kenapa harus mempertimbangkan atau menerima bergabung di perusahaan Wong Jaya. Kenapa Bapak atau Ibu harus mempertimbangkan untuk menerima saya bisa bekerja bergabung dengan Wong Jaya? Perlu diketahui Pak, saya berdomisili atau bertempat tinggal di yang mayoritas adalah petani dan pekebun. Dan Banyuwangi sendiri, saya sering keliling, saya sebagai marketing mulai dari 2012 sampai kemarin 2022 sampai saat ini saya juga marketing. Saya keliling di Banyuwangi. Banyuwangi adalah lahan yang sangat basah untuk kita menjajakan produk dari pertanian, karena pertanian di Banyuwangi itu sangat luas, sangat pasarnya masih sangat terbuka. Jadi kalau saya bisa bergabung dengan perusahaan Wong Jaya, insya Allah saya memiliki visi, memiliki optimisme untuk bisa mengembangkan, bisa menjual produk dari Wong Jaya seperti itu. Dan juga saya juga sebagai petani juga sebenarnya, jadi saya terjun di dunia pertanian itu meskipun tidak 100%, tapi setidaknya saya adalah dasar untuk memahami tentang pertanian, tapi hanya sekedar dasar dan itu pun dangkal. Jadi insya Allah nanti akan saya perdalam lagi di Wong Jaya seperti itu. Jadi kemungkinan untuk saya bisa berkembang atau bisa beradaptasi itu sangat mungkin, karena saya juga suka dalam bidang pertanian seperti itu. Terus yang kedua, apakah punya komputer wifi di rumah? Kalau komputer tidak punya Pak. Kalau laptop ada, wifi juga kami siap. Ada tempat tinggal di Rogo Jambi, tidak punya Pak. Untuk tempat tinggal saya tinggal di Kalipuro. Misalkan nanti ada tugas yang memang saya harus berangkat, misalkan di luar jam kerja, insya Allah saya siap Pak, saya siap. Jadi nggak harus saya bertempat tinggal di Rogo Jambi. Jadi cukup saya ada di sini karena saya nggak mungkin untuk meninggalkan rumah ini karena keluarga yang nggak bisa ditinggalkan Pak, gitu Pak. Ekspektasi gaji per bulan, kalau ekspektasi harapan saya, karena kebutuhan yang begitu banyak, ya minimal UMR Pak. Dan kalau bisa, kalau target dari kebutuhan saya itu di angka 4 lah, 4 juta, 3 hampir 4 juta lah. Adapun misalkan nanti dari Wong Jaya itu tidak bisa memberikan salary yang setinggi itu, misalkan hanya sebatas UMR atau di bawahnya,
Tentunya dari Wong Jaya juga memiliki program bagaimana caranya marketing itu bisa memiliki bonus atau fee lah, atau bagaimana. Maka itu yang harus saya capai gitu. Tentunya biasanya kalau sebuah perusahaan memberikan reward kepada marketing itu berupa bonus-bonus seperti itu. Nah, insya Allah saya akan kejar itu. Berapa lama Anda berencana akan kerja dengan kami? Berapa lama? Begini Pak, Bapak atau Ibu ya, yang saya hormati. Usia saya sudah hampir memasuki 37 dan kebutuhan saya sangat banyak gitu kan. Jika perusahaan Wong Jaya itu memang menjanjikan untuk bisa menjamin sebuah kesejahteraan bagi keluarga kami, bagi keluarga saya, dan tentunya juga saya juga akan berjibaku untuk membesarkan Wong Jaya. Jadi jika simbiosis mutualisme itu terjadi di dalam Wong Jaya, maka bisa jadi saya akan bekerja tanpa batas waktu untuk Wong Jaya, seperti itu rencana saya. Jadi rencana daripada saya pribadi untuk Wong Jaya membesarkan semaksimal mungkin, mengenalkan kepada masyarakat, kepada seluruh stakeholder, bahwa Wong Jaya itu memang perusahaan yang perlu diperhitungkan untuk di Banyuwangi, seperti itu. Bagaimana caranya? Kita lihat nanti saja. Kita juga perlu tahu apa saja yang akan kita pasarkan. Saya juga perlu tahu tentang produk knowledge-nya, dan perlu banyak yang harus saya pelajari untuk mengetahui apa dan bagaimana di Wong Jaya. Itu saya masih perlu belajar serius di sini. Oleh karena itu, untuk rencana-rencana ke depan tentu ingin membesarkan perusahaan. Nah, ketika perusahaan besar, maka perusahaan juga tidak akan melupakan orang-orang yang membesarkan perusahaan. Saya kira Wong Jaya adalah perusahaan yang besar yang tidak akan melupakan orang-orang yang berjuang untuk membesarkan Wong Jaya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Semoga mewakili daripada interview ya untuk kali ini, untuk rekaman ini. Terima kasih. Semoga saya bisa diterima di tempat Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.